Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran matematika untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang nilai perbandingan trigonometri. Nilai perbandingan trigonometri itu yang kemarin sudah sedikit kalian hafalkan, itu dari 0 sampai 90 derajat. Ya, seperti ini. Kemarin yang tabel seperti ini ya. Kemarin kalian beberapa anak sudah maju ke depan untuk menghafalkan nilai perbandingan trigonometri. Misalnya sinus 0 adalah 0, sinus 30 adalah setengah, ingat ya. Nah, yang seperti itu kemarin kalian hafalkan baru 0, 30, 45, 60 sama 90 derajat. Jadi sudut-sudut itu dari 0 sampai 90 derajat itu baru sudut-sudut yang berada di kuadran 1. Nah, padahal kuadran itu ada 4. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, maksudnya apa ini kuadran? Nah, kuadran itu seperti ini. Jadi, koordinat itu dibagi menjadi 4 kuadran. Jadi, dari sini 0 derajat, garis yang ini, garis yang mendatang ke kanan, itu dimulainya sudut dihitungnya dari situ. Kemudian dari sini berarti 0 derajat. Kemudian kita berjalannya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi semakin ke kiri dia akan semakin besar sudutnya. Nah, kemudian kalau sudah sampai di sini berarti nilainya adalah 90. Jadi ini dari 0 kemudian sampai 90 derajat. Nah, dari 0 sampai 90 derajat ini namanya kuadran 1. Kemudian kita lanjut lagi dari 90, kemudian semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, sampai di sini dia nilainya 180. Nah, sudut-sudut yang nilainya berada pada antara 90 sampai 180 itu berada di kuadran 2. Kemudian kalau sudut yang dari 180 sampai 270 dia berarti berada di kuadran 3. Kemudian kalau dari 270 sampai 360 berarti dia berada di kuadran 4. Gitu ya, di kuadran 4. Nah, kemudian sebenarnya dalam catatan kalian itu sudah ada beberapa anak yang kemarin browsing mencari di Google itu sudah menemukan nilai perbandingan trigonometri di 4 kuadran. Jadi sudah ada dari 0 sampai 360. Tapi dengan mengetahui tabel itu berarti kalian harus menghafal nilai perbandingan trigonometri dari 0 sampai 360 derajat. Tapi bagi anak-anak yang kesulitan untuk menghafal, maka kita akan belajar caranya mengetahui nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, tapi hanya dengan menghafal satu saja nilai perbandingan trigonometri yang ada di kuadran 1. Jadi hanya perlu menghafal satu tabel yang ini, yang di kuadran 1, maka kita bisa menentukan di 4 kuadran atau 3 kuadran yang lainnya. Tuh, caranya seperti apa? Nah, ini rumusnya sudah saya tuliskan di sini. Untuk di kuadran 1, kita sebut sebagai alfa, nilai sudutnya, besar sudutnya kita beri nama alfa. Kalau pada kuadran 2, itu rumusnya adalah 180 min alfa. Kemudian pada kuadran 3 itu rumusnya 180 plus alfa. Kemudian kalau pada kuadran yang keempat itu nilainya 360 min alfa. Kemudian cara menggunakannya seperti apa? Nah, ini ada beberapa catatan lagi. Catatannya adalah pada kuadran 1 itu setiap perbandingan trigonometri bernilai positif. Makanya pada tabel yang ini, pada tabel yang sudah kalian hafalkan kemarin, itu tidak ada nilai minusnya. Jadi nilainya semuanya positif. Tapi pada kuadran lain nanti ada yang bernilai negatif. Nah, pada kuadran 2 ini yang bernilai positif hanya sinus dan kosekan. Jadi selain itu nilainya adalah negatif. Kemudian pada kuadran 3 yang bernilai positif hanya tangen dan kotangen. Kemudian pada kuadran 4 yang positif hanya kosinus dan sekan. Itu ya. Nah, mungkin beberapa masih bingung maksudnya apa gitu.
Nah, maka kita akan berikan contohnya. Silahkan perhatikan di sebelah sini. Tentukan nilai dari yang pertama. Yang pertama kita akan contohkan nilai dari kosinus aja ya. Nah, kosinus 150. Nah, cos 150 derajat. Nah, cos 150 derajat ini kan tidak ada di tabel ini. Nah, belum kalian hafalkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, tapi kita bisa menghitungnya dengan cara kita tentukan dulu. Kita cari tahu dulu 150 itu berada di kuadran berapa. Tuh. Jadi nilai 150 itu berada di kuadran berapa? Ya. Saya ulangi lagi. Tadi kalau dari 0 sampai 90 itu kuadran 1. Kalau dari 90 sampai 180 itu kuadran 2. Kalau dari 180 sampai 270 ini namanya kuadran 3. Kemudian kalau dari 270 sampai 360 itu disebutnya kuadran 4. Berarti soalnya adalah 150. Berarti 150 berarti di kuadran berapa? Ya, di kuadran 2. Karena di kuadran 2 tadi dari 90 sampai 180. Berarti 150 ini masuk ke kuadran 2. Paham ya sampai di sini ya? Step by stepnya perhatikan. Yang pertama kita tentukan kuadrannya. Jadi 150 itu ada di kuadran 2. Setelah kita tahu 150 ada di kuadran 2, maka kita lihat dulu rumusnya di kuadran 2. Kita lihat rumusnya adalah 180 min alfa. Jadi ini ya rumusnya, 180 derajat min alfa. Nah, maka cos 150 itu akan kita ubah menjadi cos 180 min alfa. Min alfa. 180 ini rumusnya, 180 min alfa. Jadi 180 derajat min berapa? 180 derajat minus berapa agar nilainya menjadi 150. Nah, berarti 180 dikurangi 30. Nah, seperti itu ya. 180 min alfa. Jadi 180 dikurangi berapa biar jadi 150? Jadi 180 dikurangi 30. Kemudian setelah kita tahu bahwa alfanya adalah 30, berarti nilai cos 150 itu nilainya akan sama dengan cos 30. Jadi alfanya ini ya. Berarti ini akan sama dengan cos 30. Angkanya itu akan sama. Angkanya pada nilai perbandingan trigonometri 150, cos 150 itu akan sama dengan cos 30. Ya. Sama dengan tadi alfanya yang kita temukan. Kemudian setelah langkah ini, maka kita harus menentukan nilai plus minusnya. Nah, pada kuadran kedua yang positif hanya sinus dan kosekan. Berarti nilai cos adalah negatif. Saya ulang lagi ya. Karena ini tadi kita bicara kuadran 2, nah kita fokus di kuadran 2 dulu. Pada kuadran 2 yang positif, nilai yang positif hanya sinus dan kosekan. Jadi kalau nilai kosinus maka dia harus negatif. Maka ini kita tambah dengan min. Oke. Berarti nilai cos 150 derajat itu sama nilainya dengan cos min cos 30. Berarti min, kita tulis minnya, terus kita cari cos 30 itu berapa? Dari sana. Cos 30 yaitu setengah akar 3. Setengah akar 3. Berarti nilai cos 150 derajat adalah min setengah akar 3. Gitu ya. Contoh lagi yang kedua. Misalnya kita mau mencari
tangan. Tangan 240. Nah, sekarang kita cari nilai tangan 240. Berarti kita tentukan dulu 240 berada di kuadran berapa? Kuadran 1 dari 0 sampai 90, kuadran 2 dari 90 sampai 180, kuadran 3 dari 180 sampai 270, kuadran 4 dari 270 sampai 360. Berarti 240 masuk di kuadran 3. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa 240 berada di kuadran 3, maka sekarang kita cari rumusnya. Maka tangan 240 itu berarti tangan, rumusnya 180 plus berapa? 180 ditambah berapa biar jadi 240, kan gitu. Berapa? Ya. Jadi 240 awalnya dari 240, kemudian pada kuadran 3 rumusnya 180 plus. Berarti 180 plus berapa biar jadi 240? Tuh, maka plusnya adalah 60. Maka seperti tadi, kita lihat. Maka nilai tangan 240 akan sama dengan nilai tangan 60. Alfa yang kita temukan tadi, ya. Alfanya 60. Maka ini sama dengan tangan 60. Langkah terakhir itu adalah kita menentukan plus minusnya. Kita lihat berarti sekarang di kuadran 3 ya. Di kuadran 3 yang positif adalah tangan dan kotangan. Berarti ini pertanyaannya adalah tangan. Nah, berarti nilai tangan adalah positif. Jadi kita tidak perlu menambahkan men di depannya. Berarti nilai tangan 240 akan sama dengan tangan 60. Tangan 60 berapa? Ada di sana. Akar 3. Berarti nilai tangan 240 adalah akar 3. Seperti itu cara menentukan nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Nah, kemudian setelah kalian menyimak video ini, maka silahkan kalian mengerjakan soal menentukan nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran yang akan saya share lewat grup WhatsApp. Ya, silahkan dikerjakan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.